Lancarnya seorang ibu memberikan ASI itu karena faktor oksitosin, hormon oksitosin. Jadi hormon oksitosin ini hanya bisa keluar dengan lancar jika saya mau ke ibu dulu. Boleh. Karena ini sebenarnya kan masalah ibu terutama ya, kalau kita berbicara mengenai fenomena ASI dan ibu menyusui ya. Sebenarnya kenapa dukungan bagi ibu menyusui itu penting gitu? Baik. Makasih Kak Zikra. Sama. Jadi saya sendiri adalah seorang ibu dari 2 putra, ya, satu usia sudah 6 tahun dan yang kedua sudah 1,5 tahun. Nah, pertanyaan yang disampaikan Kak Zikra tadi adalah pertanyaan yang baik sekali. Penting, kenapa itu penting? Karena memang ada nilai yang harus terpenuhi dari dukungan ibu menyusui itu. Pertama, ibu menyusui kan dia menjadi disebut ibu menyusui karena ada posisi hamil. Ya, Dia mengalami fase hamil selama 9 bulan, kemudian statusnya berubah menjadi seorang ibu dan menyusui. Perubahan yang sangat drastis ini tentu secara fisik akan banyak memberikan pengaruh, ya. Karena bayangkan dari yang biasanya bisa warawiri dengan santai, nyaman, kemudian kan sudah harus berat, kemudian ini ibaratnya ada apa ya istilahnya lampirannya kemana-mana harus boyong bayi. Ya benar. Jadi tentu kalau tidak ada yang mendukung, tentu akan berat bagi si ibu untuk bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupannya secara normal. Jadi tentu saja seorang ibu menyusui itu sangat-sangat perlu didukung ya untuk kesehatan dirinya dan juga kestabilan dalam rumah tangga ya tentu ya. Mungkin ini ya juga kalau kita berbicara masalah kestabilan dalam rumah tangga itu juga bukan hanya dukungan yang secara real tapi sebenarnya secara mental juga penting ya karena memang saya juga sering mendengar itu baby blues itu juga terjadi ketika pada masa ibu menyusui ya. Nah kalau bapak sendiri nih, saya juga penasaran nih kalau perspektif seorang bapak rumah tangga. Mungkin gini, kalau kita ngomong dari perspektif ibu-ibu ya, otomatis pasti kita udah tahu penting karena apa ya, biar kelihatan lah siaganya ya, siap antar jaga misalnya kan. Nah ini kalau dari bapak sendiri nih Pak, supaya kita bisa mengedukasi terutama bapak-bapak di luar sana ya, atau pasangan-pasangan lain gitu. Baik, terima kasih Bu Zikra. Alhamdulillah sore ini bisa hadir di Sago ID. Kebetulan saya juga duduk di Sago nih ya. Masih Sago ujung pojok. Ini ada sesuatu insya Allah. Mudah-mudahan kita duduk sore ini bisa ya bermanfaat lah, bisa mengilhami, bisa kami juga banyak belajar sebetulnya, dan saya juga bisa menginspirasi lah siapapun yang di luar sana. Karena memang bicara ASI, apalagi di Aceh ini kan dengan patriarki kita ya, bahwa apa namanya, seolah-olah memang domen 100% ibu-ibu gitu. Iya, kayak tugas ibu gitu ya. Mungkin bapak-bapak jangankan membantu pemberian ASI ini, mungkin bahas ASI aja jarang kira-kira. Masih tabu juga bahas ASI kira-kira begitu. Dan dalam perspektif masyarakat Aceh itu sendiri. Mungkin kita juga kan sebetulnya masalah kolaborasi ini kita kan juga sering dengar ya, udah sering lah kita dengar nikah kan kolaborasi. Kolaborasi ya, partnership ya. Ini juga kan hasil kolaborasi. Iya, betul. Jadi nanti bagaimana sebetulnya ini kan kita apa dasarnya dulu kan, menikah itu kita sepakat untuk menikah, punya anak, dan tentu merawat anak juga harus sama-sama dong gitu. Jadi sebetulnya saya punya pengalaman pribadi ya, pernah suatu malam si yang kecil nih terutama tiba-tiba balik ke arah saya gitu. Nah, dia mungkin cari ibunya mungkin salah arah gitu. Salah server. Jadi posisi saya nyamping gitu. Posisi persis seperti ibunya menyusui gitu. Saya hanya bisa tahan selama 20 menit posisi menyamping tersebut gitu. Catatan ya, bapak-bapak cuma sanggup 20 menit. Gitu. Itu si yang kecilnya nggak ngapa-ngapain saya gitu. Nah, tapi bayangkan ibu-ibu yang sepanjang malam, yang saya juga apalagi si kecil ini juga minat nyusuinya nempel banget luar biasa. Jadi memang ibu ini karena memang kita tahu ya ASI ini kan anugerah Tuhan, sehingga memang harus dimaksimalkan pemanfaatannya, dan tentu faktor-faktor teknis dan non teknis tentu juga akan sangat mempengaruhi kualitas ASI itu sendiri. Jadi memang tugas kita suami yang pertama selain memberi dukungan, tentu juga membantu sebetulnya bagaimana proses pemberian ASI ini, terutama di 6 bulan pertama
ataupun 2 tahun pertama itu bisa berjalan dengan lancar, karena memang ini periode sebetulnya yang sangat sayang untuk dilewatkan oleh bapak-bapak, karena tanpa kita sadar anak-anak sebentar udah besar. Ini aja udah 1,6 tahun, 4 bulan lagi mungkin udah nggak bisa ngasih lagi, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi tentu penting ya dukungan bapak-bapak bagi ibu dalam proses menyusui, karena yakinlah bapak yang dibesarkan itu juga anak kita, dan memang proses periode bikinnya juga bersama, asuhnya bersama. Tentu periode emas ini janganlah kita serahkan sepenuhnya hanya untuk istri, tapi bagaimana bapak menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pengalaman kami dalam proses kelancaran ASI ini. Luar biasa. Mungkin gini Bu, ini langsung ke Ibu Feby gitu. Kira-kira nih kalau dari sisi ibu ya, bentuk-bentuk dukungan realnya memang biasanya yang sangat diharapkan oleh seorang ibu itu apa gitu kan? Ya, baik. Jadi secara fisiologis kan tubuh seorang wanita yang hamil kemudian menyusui itu kan akan mendapati atau terjadi perubahan hormon dalam dirinya ya. Jadi hormon yang bekerja ketika hamil dan hormon yang bekerja ketika menyusui itu berbeda. Nah, sehingga ada faktor yang krusial untuk bisa menjadi catatan bagi si ibu maupun anggota keluarga. Nah, pertama dukungan tentu saja yang bersifatnya fisik, ya, pemenuhan kebutuhan ibu, makanan, minuman, itu ya. Jadi jangan sampai si ibu yang menyusui tapi dia masih harus berpikir repot-repot masak, kemudian ya bagi dirinya sendiri maupun anggota keluarganya. Kenapa hal ini penting Kak Zikra? Karena ini sendiri kalau di Al-Quran ini diamanahkan ya oleh Allah di surat Al-Baqarah di ayat 233 di mana disebutkan para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, dan bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan ya dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf gitu. Nah, jadi pemenuhan fisik, karena sulit rasanya seorang ibu bisa lancar menyusui kalau dia kurang makan, kurang istirahat, kan gitu ya. Nah, kemudian faktor yang kedua atau bentuk dukungan yang kedua adalah bagaimana memastikan suasana hati si ibu ini nyaman gitu ya, dan dalam keadaan yang tenang. Kenapa? Karena ini balik lagi ya sedikit tentang teori tentang ASI. Lancarnya seorang ibu memberikan ASI itu karena faktor oksitosin. Hormon oksitosin. Jadi hormon oksitosin ini hanya bisa keluar dengan lancar jika ibu dalam kondisi yang nyaman, yang stabil ya, tidak stres misalnya, tidak tertekan, under pressure gitu ya. Nah, hormon oksitosin ini insya Allah akan membuat ASI itu gitu ya, lancar. Ya. Mungkin gini, saya jadi penasaran nih kalau ngomong soal hormon. Apakah misalnya gini, yang salah satu yang membuat ASI tidak lancar itu memang ternyata faktor stres karena tidak kestabilan emosi. Karena gini, ini maaf, karena ada saya nggak tahu ini mitos apa enggak, kan seolah-olah kalau ASI tidak lancar tuh mungkin karena ya bentuk payudara terlalu kecil gitu kan, yang selama ini kita dengar kan seperti itu ya, ternyata pengaruh hormon ya. Jadi prinsipnya 2 hormon saja Kak Zikra. Jadi hormon prolaktin, prolaktin itu insya Allah muncul ketika ibu memang sudah dalam kondisi sebagai ibu yang sudah memiliki bayi ya, jadi baru lahiran, jadi sudah otomatis diset. Dan kemudian hormon oksitosin tadi, yang memproduksi dan yang mengeluarkan. Jadi hormon ini harus seimbang adanya. Harus stabil ya. Betul. Dan jadi, ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu sebenarnya. Suasana hati ya. Jadi itu harus disupport sekali. Kemudian bentuk dukungan lain adalah sosial dan lingkungan ya. Seringkali seorang ibu yang baru baru lahiran itu ya, kondisinya kan bermacam-macam ya Kak Zikra. Mungkin ada yang lahiran secara vaginam, ada yang harus sesar. Kemudian mungkin ada yang kondisi bayinya BBLR ataupun prematur ya, macam-macam. Nah, bentuk yang diharapkan dukungan dari masyarakat itu bagaimana apapun cara ibu itu melahirkan ataupun bagaimanapun kondisi bayinya, itu yang keluar hendaklah kata-kata yang positif. Ya, jadi kita mendukung dengan memberikan ya alhamdulillah sudah lahiran, kemudian apakah ada kendala dalam menyusui, insya Allah bisa ya kamu menyusui walaupun si babynya mungkin beratnya mungkin kurang atau sebagainya. Jadi intinya tidak jangan sampai membuat si ibu itu semakin stres ya, merasa tertekan. Fragile banget loh Kak Zikra, kondisi orang ibu yang baru lahiran dan lagi dalam kondisi yang
sakit-sakitnya, lemahnya, lemah-lemahnya, lagi pusing-pusingnya, kurang istirahat, istirahat, ya gitu. itu jadi sangat dirasakan perlu. Sebesar- Sehingga ya kalau kita bisa ambil garis besar 3 dukungan itu yang Iya, paling berarti. Iya, ini sebenarnya jadi catatan juga ya untuk kawan-kawan ya. Makanya kadang-kadang kan kita nih sering latah ya, ketemu seorang ibu yang baru melahirkan misalnya. Ternyata tanpa kita sadari ya, ketika kita bertemu seorang ibu ya yang baru melahirkan, kadang-kadang kan kita suka iseng tuh kan. Kenapa anaknya begini? Kenapa anaknya begitu? Ternyata statement-statement dan ya mungkin kata-kata seperti itu udah sangat berpengaruh terhadap misalnya kualitas ASI seorang ibu atau kualitas menyusui. Mungkin kita ke Bapak nih, saya penasaran. Kalau Ibu tadi kan sudah memaparkan kan tiga bentuk dukungan yang sangat penting sebenarnya. Nah kalau dari segi pengalaman Pak Reza sendiri, itu bagaimana? Bentuk-bentuk dukungan seperti apa sebenarnya yang memang orang bapak-bapak itu harus lakukan ketika ibu sedang pada masa menyusui? Baik, yang pasti kan tingkat kepuasan atau kebermanfaatan itu kan kita ukur di usernya gitu ya. Kita juga perlu sering diskusi sebetulnya apakah selama ini istri merasa kita dukung nggak atau merasa kita tinggalkan atau merasa nyaman enggak kira-kira gitu kan. Kalau mungkin dulu sebelum ada bayi saya sering keluar ngopi malam, gitu, kurang ngopi malam. Bukan nggak boleh ya. Ini juga perlu di ini kan. Terus yang pertama tentu memang sebetulnya bapak-bapak, apalagi calon bapak yang pengen punya bayi, tentu memang harus belajar tentang ilmu ASI sebetulnya. Karena memang ini penting ya, karena memang ada beberapa hal nanti ketika kondisinya yang istri nggak bisa ditinggalkan sendiri. Contoh katakanlah kan dengan orang-orang tua kita yang mungkin masih melihat setiap anak menangis itu harus dikasih ASI gitu kan. Padahal kan mungkin Aceh Peduli ASI sendiri sering mengedukasi bahwa kan lambung bayi itu kan kalau 1-3 hari sebesar apa kelereng ya kemarin. Jadi wajar saja sebetulnya ketika 1 hari pertama sampai hari ketiga produksi ASI-nya sedikit gitu karena lambung si bayi juga baru sebesar kelereng. Tapi ini kan tidak dipahamkan kadang oleh keluarga besar melihat anak menangis terus kasih pisang lah dikasih langsung kasih susu, kasih madu, padahal yang 6 bulan pertama ini sebenarnya harus dibuang jauh-jauh ya karena sebetulnya memaksimalkan ASI ini sendiri. Jadi ini sebetulnya juga bapak-bapak juga harus belajar sebetulnya karena memang dengan adanya beberapa pengetahuan yang kita dapat tentu kita bisa memposisikan diri dengan baik dalam mendukung istri kita itu sendiri. Yang kedua memang perhatian dan dukung penuh ini pasti karena memang mood istri juga kan kadang-kadang kan dengan apa namanya hormon tadi dan segala macam tentu ini bapak-bapak juga harus lebih pengertian dan pembagian tugas juga pasti bapak-bapak sebenarnya nggak boleh canggung juga dalam bantu merawat bayi kira kan begitu. Kira-kira kalau bayi nangis malam-malam siapa yang duluan bangun? Kira-kira. Siapa yang duluan bangun kalau kita? Abinya kan gitu. Ya enggak Indah kebetulan kalau di sini abinya. Enggak, bisa nanya langsung. Itu maksudnya kalau itu bisa mamanya, bapaknya tidur. Kalau saya biasanya kalau malam si bayi bergerak mungkin saya yang paling duluan. Iya, luar biasa. Ingin memberikan istri kualitas tidur yang sempurna. Dan mungkin kalau pasang bedong bayi lebih mahir saya pada ibunya. Karena ini beberapa yang coba memang yang kita pelajari. Yang berikutnya mungkin nggak perlu canggung juga membantu istri dalam hal pekerjaan rumah tangga ya. Saya orang yang terbiasa masak telur sendiri, saya terbiasa mungkin juga setrika baju sendiri. Kalau memang kondisinya istri memang lagi mungkin sibuk dengan mungkin dukungan-dukungan seperti ini yang juga Bapak harus banyak mengalah sebetulnya karena sangat berarti dukungan-dukungan yang diberikan sebenarnya kalau saya lihat bukan mengalah ya, tapi sebenarnya memang porsinya seperti itu. Rumah tangga itu kan kita berbagi dalam segala hal. Tapi kan? bagi orang Aceh harus bilang mengalah. Iya mungkin itu tadi karena budaya karena kita Ini bapak-bapak contoh ya yang positif. Mudah-mudahan. Karena satu sisi juga saya kan juga kerja ya dari pagi sampai sore. Kadang-kadang memang pertarungannya kan pulang kerja itu ya kan antara
lebih mudah sebetulnya ngasih get-get ke anak daripada harus ngajak si abangnya main bola, main pukul-pukul bola tenis atau pukul bola bulu tangkis begitu ya. Tetapi memang itulah yang harus memang bentuk dukungan kita sendiri. Sekali lagi ini adalah kolaborasi, jangan tinggalkan istri sendiri untuk menyusui. Toh yang disusui juga kan anak kita gitu, bukan anak orang kira kan. Insya Allah yang pintarnya juga anak sendiri. Yang pintar juga anak sendiri, yang sehat juga anak sendiri. Jadi memang dukungan Bapak saya rasa sudah kategori wajib sebetulnya karena penting. Karena sangat tidak mungkin kalau hanya menyerahkan urusan memberi ASI itu hanya kepada si ibu sendiri. Saya jadi ini ya, jadi kayak punya kesimpulan setelah dengar Pak Reza ngomong, kenapa nggak ada khusus gitu kan perkumpulan bapak-bapak peduli ASI. Kayaknya penting tuh untuk diedukasi gitu. Atau gini, ada cuti melahirkan bagi bapak-bapak. Ya kan karena itu tadi kan. Kalau kita mau ikuti kan secara manajemen yang baik ya harusnya mungkin seperti itu ya. Cuman kadang-kadang kan kalau untuk membahas ke ranah peraturan memang lebih tinggi. Cuman ya. Tapi harus dipikirkan sebetulnya. Karena kan ini kan bicara anak-anak, ini kan bicara generasi masa depan yang semua dinas bahas ini sebetulnya. Ya, gitu. benar. Kalau saya mungkin di Dispora butuh atlet yang tangguh, juga kan butuh generasi yang bagus. Nggak mungkin kan nanti atletnya stunting semua. Kapan nanti kita ini ya? Mungkin gini Pak ya, karena mungkin selama ini gini, kalau ketika kita berbicara isu ASI itu kan banyak terlibat ibu. Ya mungkin alangkah baiknya ke depannya mungkin ya gitu deh, kelompok-kelompok bapak yang peduli ASI itu memang sebenarnya harus muncul gitu, karena kadang-kadang gini, kalau advokasi hanya dari sebelah pihak, misal seperti ibu atau perempuan, kadang-kadang ya dianggap ya paling ini. Tapi kan kalau bapak-bapak juga terlibat aktif dalam bentuk advokasi misal, atau kelompok-kelompok ya bapak-bapak yang peduli ASI, mungkin lebih didengar ya. Nah mungkin ini PR ke depan. Dan memang kita harus melihat ya, ketika kita berbicara kebijakan, kedua belah pihak itu berperan aktif itu memang penting ya. Bapak juga dukung lah, nambah waktu cuti kira-kira gitu. Ya. Jadi untuk mendukung ibu-ibu ya. Tapi jangan juga nanti kalau dikasih cuti ibunya ASI, bapaknya nongkrong di warung. Itu mungkin yang ditakutkan, makanya komitmen ya. Oke, kemudian kalau menurut Ibu nih, di dalam keluarga nih, siapa yang paling berperan penting dalam mendukung misalnya ya itu tadi ya, proses keberhasilan dalam menyusui selama 2 tahun? Ya. Jelas Bapak ya. Kalau kita ini sebenarnya jelas Bapak. Ya, tentu ini berangkat dari 2 individu utama ya. Jadi si ibu dan si bapak. Jadi sebenarnya sangat disarankan memang ketika masa-masa kehamilan ini kita berinvestasi ilmu nih. Jadi bukan hanya perintilan bayi saja yang disibukkan atau dipikirin, tapi juga investasi ilmu. Karena memang ketika sudah lahiran, kita nih kadang-kadang ngeblank ya Kak. Kalau misalnya anaknya nangis, terus anak ASI-nya nggak keluar, terus panik pokoknya mungkin apa saran yang orang terdekat semuanya dilakukan. Tapi ketika sudah memiliki ilmu, pasti kita bisa memberikan pemahaman. Oh nggak apa-apa, bayi nangis di awal-awal itu sebenarnya mungkin dia sedang penyesuaian dengan kondisinya. Selama ini dia di perut bayi, terus tiba-tiba mendengar banyak suara, banyak cahaya, makanya dia jadi lebih sering nangis, bukan karena semata-mata lapar. Nah, pemahaman-pemahaman itu kan nggak mungkin datangnya instan ya Kak. Kalau kita memang nggak melatih, nggak secara khusus belajar hal itu. Nah jadi kalau ditanya siapa yang paling mendukung, ya sebenarnya individu tadi, suami dan istri dan si bapak dan si ibu tadi. Nah kalau dalam kondisi yang normal ya, andaikan istilahnya keluarganya masih utuh, nah itu yang 2 diharapkan. Namun sekali lagi, tentu dalam kehidupan kan tidak selamanya ideal ya. Kadang-kadang ada seorang ibu yang mungkin ada kondisi yang berpisah dengan suaminya atau kemudian suaminya kerja jauh. Nah, tentu yang harus mengambil peran ini adalah anggota keluarga yang lain ya. Jadi siapkan supporting system yang mendukung dalam keluarga Anda. Jadi pastikan kalau misalnya masih bersama orang tuanya juga pro ASI. Punya adik-adik, kakak ipar dan lain-lain semua pro ASI. Nah, jadi mengkondisikannya bagaimana? Dengan sering-sering ajak diskusi ya, kemudian kita ajak istilahnya bagaimana kalau misalnya nanti kondisi saya sedang sakit. Selain Bapak sendiri itu, tadi memang Ibu sudah menjelaskan bahwa ketika Bapak tidak ada, peran keluarga juga penting. Nah, kalau dari pandangan Bapak sendiri gitu?
Keluarga sebetulnya juga punya potensi positif negatifnya dalam artian itu tadi ya. Karena apa sebetulnya kan kita bisa coba bayangkan ketika istri baru melahirkan dengan adaptasi badan yang baru lah, kondisi yang baru, tetapi ada sekelompok orang yang datang apalagi dengan merasa lebih senior, ya, lebih tahu nangis terus gitu. nih, kasih pisang ini, kasih susu, kasih madu. Nah, kira-kira akan sanggup nggak dia bertahan sendiri gitu. Nah, makanya perlu kita juga sebetulnya suami tidak bisa lepas, karena kan di budaya kita kadang suami agak istilahnya segan masuk ke ruang istri yang baru melahirkan, kan begitu. Nah, ini juga akan perlu terus kita edukasi sebetulnya, karena sebetulnya agak riskan bagi saya melihat sebetulnya kalau urusan ASI ini dari awal kita serahkan hanya gitu. kepada si istri sendiri, sedangkan istri juga baru melahirkan, masih lemah dengan kondisi tidak stabil. Tentu ini kehadiran suami sangat diharapkan, karena sebetulnya kita suami juga harus yakin ini kan kualitas anak kita mendatang sangat dipengaruhi dari hari 1000 istilah orang ini 1000 hari pertama kelahiran juga ini periode emas yang penting nggak boleh kita tinggalkan, karena yakinlah bapak-bapak anak kita ini sebenarnya udah gede nih. Ya, jadi bagaimana sebetulnya kita bisa maksimal insya Allah, dan ASI juga ini juga sebenarnya perintah agama ya, bagaimana pemberian ASI yang maksimal. Insya Allah juga kita berpahala lah di punggung istri dalam memberi ASI ini kira-kira. Mungkin bisa nggak dibahas sedikit pengalaman ya ibu dan bapak gitu, masalah-masalah yang sering terjadi misalnya ketika dalam proses berusaha memberikan ASI eksklusif ya ketika pada masa menyusui. Mungkin bapak dulu deh, karena kita lihat gini ya. Karena kalau saya sendiri ya melihat ya, kadang-kadang kan di dalam culture kita kan sering lepas. Iya kan lepas, ya udah itu urusan ibu gitu. Sehingga ya itu tadi bapak-bapak mungkin kurang peka gitu. Di pengalaman bapak-bapak dan ibu sendiri lihat itu Daud iya. Daud itu sebetulnya anak yang pertama di awal kelahiran. Sebetulnya kita sempat milih opsi donor ASI sebetulnya saat itu, saking kita menghindari susu formula dan sebangsanya, karena memang pada saatnya mungkin anak pertama ya, pengetahuan kita juga terhadap ASI nggak ini kali lah, kita juga saya juga kita belum terlalu fokus pengalaman terhadap ini. Anak pertama yang mengajarkan kita sebetulnya bagaimana sebetulnya perlu persiapan sebetulnya ketika pertama dia lahir. Nah, ketika yang pertama lahir nih si Daud, kita sempat kelimpungan juga sebetulnya dengan orang tua tadi yang merasa tahu pengalamannya juga, kita nggak bisa kesampingkan, tetapi memang terus panik juga ya, panik, nangis terus, produksi ASINya masih belum sedikit saat itu. Terakhir kita memang sampai donorasi saat itu, dan mungkin itulah tantangannya, dan alhamdulillah kita tidak berikan anak susu formula ataupun hal lainnya itu, kita bersikeras tetap bahwa ASI ya. Mencari jalan ya. Ini di kondisi keluarga, mohon maaf juga keluarga yang istilahnya orang tua kami juga punya pendidikan sebetulnya yang seharusnya pemahamannya lebih tinggi begitu, tapi tekanannya juga begitu besar. Kita bisa bayangkan di tempat lain ketika mungkin bayi yang masih 1-2 bulan sudah dicocoki pisang, sudah dicocoki madu dan segala macam, sehingga sebetulnya bagaimana 6 bulan pertama sebetulnya kita harus betul-betul jaga ASI. Dan kenapa terakhir yang tadi kita sampaikan, pengetahuan tentang pentingnya ASI ini juga harus terus kita galakan sebetulnya, sehingga mungkin organisasi seperti Aceh Peduli ASI fokusnya sebenarnya nggak harus ibu-ibu terus, bagaimana bapak-bapak juga terus diedukasi, karena faktor kuncinya ada di bapak-bapak sebetulnya, seberapa dukungan. Dan kita nggak yakin juga kan ibu-ibu bisa bertahan ketika si bapak-bapak akan mengasihkan susu formula untuk anaknya gitu, kira begitu. Sedangkan si ibu-ibu mungkin paham, tapi kan bapak-bapak nggak paham, tidak saling mendukung. Itu mungkin di awal-awalnya, belum di tahapan-tahapan berikutnya, sebetulnya bulan-bulan berikutnya yang si ibu juga lebih menantang. Istri juga perlu kita jaga, bagaimana sebetulnya juga bapak-bapak juga harus lebih paham dong, ibu-ibu kan lagi sibuk menyusui ini, bapak juga harus cari kesibukan lain, kira-kira hampir hal-hal seperti juga harus kita lihat. Sebenarnya intinya di dalam keluarga tuh kalau kita lihat ya, kedua belah pihak itu sibuk, cuman bagaimana sebenarnya rasa ini kita ya, rasa
tenggang hati kita ya, mungkin melihat membantu ya, salah baik itu membantu istri atau istri misalnya membantu suami. Itu tadi lah sebetulnya Karena kalau kita hitung-hitung, kalau dibilang bapak capek ya ibu sebenarnya capek juga ya. Kalau dibilang ibu capek ya bapak juga capek ya. Mungkin kalau ke ibu Bu, yang paling ibu rasakan itu masalah yang paling sering terjadi ketika berusaha memberikan kualitas ASI yang maksimal ya ketika masa menyusui. Ya, jadi kalau pengalamannya akan berbeda ketika anak pertama dan anak kedua ya. Tapi sekalipun sudah berapa kali punya baby, tapi seperti di refresh terus ilmunya kan. Nah, yang ibu harapkan kalau saya pribadi itu sebenarnya adalah suasana yang kondusif ya. Suasana yang kondusif dalam arti kita sendiri sedang recovery ya. Jadi terkadang untuk mandi, untuk personal care itu menjadi sangat kurang karena banyak sekali waktu dihabiskan bersama baby. Jadi diberi kesempatan untuk kadang-kadang baby bisa dihandle sebentar dan kita bisa melaksanakan kegiatan pribadi kita dengan nyaman, itu adalah salah satu bentuk kecil tapi sangat bermakna. Jadi tidak selalu si bapak mungkin pulang membawa makanan yang eksklusif, enggak, tapi sentuhan-sentuhan kecil mungkin kayak bantu pijit istri gitu ya kan, karena menyusui itu pegel tiap hari tuh. Ya, bapaknya curhat tiap hari gitu. Ya itu soalnya pijit itu buat relax dan sehingga kan ibunya kan merasa lebih nyaman gitu ya. Kalau nggak sanggup begitu kanguru gitu. Ya, makanya bapak-bapak jangan melulu diminta pijitin ibunya. Kemudian dan membantu menghandle anak yang lain. Nah, biasanya kan gini, isunya akan bergeser ketika ini adalah anak yang nomor sekian. Nah, ketika ibu sedang sangat intens dengan si baby, abang-abangnya atau kakak-kakaknya ini kan biasanya kan suka cemburu tanda petik ya, merasa karena ibunya kok biasanya main sama dia sekarang lebih banyak sama adiknya. Nah, disinilah peran yang mungkin bisa dibantu ya, jadi bapak atau anggota keluarga lain mengambil alih ya, atau bantu kakak dan abangnya supaya merasa bahwa aku tidak dikucilkan loh walaupun aku sudah punya adik. Nah, hal yang seperti ini sangat berarti untuk seorang ibu menyusui. Ya. Baik, luar biasa ya hari ini sebenarnya kita banyak dapat ilmu ya. Kita tahu banyak bahwa bagaimana peran seorang suami, seorang ayah itu dalam mendukung ibu memberikan ASI yang berkualitas. Terima kasih atas waktunya. Kesediaannya ini juga jadi pelajaran mungkin kan bagi kita semua ya pemirsa, bahwa dalam hal berkeluarga itu memang kedua belah pihak itu harus saling berkoordinasi dan saling mendukung. Ketemu lagi di segmen berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Love is miracle. Oh, it's